Baiklah sahabat Hope Channel Indonesia, kita akan masuk dalam sesi doa. Kami kembali mengundang jemaat sekalian, boleh mengirimkan ucapan syukur ataupun permintaan doa ke nomor atau sosial media Hope Channel Indonesia yang infonya tertera di layar kaca Anda. Yang akan mendoakan dan membagikan ayat kekuatan pada sesi doa saat ini yaitu Pendeta Muda Hendrik Yason Kalwela. Shalom Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta, selamat malam. Selamat malam, Shalom, Shalom, sahabat. selamat sahabat Pak Pendeta. Apa kabar Pak Pendeta? Puji Tuhan dalam lindungan Tuhan yang penuh kasih. Puji Tuhan. Baiklah Pak Pendeta, pada saat ini saya akan membacakan beberapa permohonan doa yang sudah masuk ke sosial media Hope Channel dan nantinya tolong dibantu didoakan oleh Pak Pendeta dan mohon dibantu juga untuk diberikan ayat-ayat kekuatan. Baiklah Pak Pendeta, yang pertama permohonan doa yang sudah masuk dari Bapak Melkisedek Weni. Tolong doakan saya yang sedang sakit asam lambung, lalu istri saya Tamhar sedang sakit asam urat. Umur kami sudah 65 tahun, pensiunan guru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Permohonan yang kedua dari Bapak Teddy Carlitos. Selamat malam HCI. Mohon doakan agar rasa kebas dan kesemutan saya boleh disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan untuk istri, anak-anak, dan cucu-cucu saya diberinya kesehatan dan jualan saya boleh laku selalu. Amin. Doa yang ketiga, permohonan dari Drinkhouse Tambunan. Selamat malam HCI, mohon bantuan mendoakan saya sakit kepala dan mendoakan istri saya RD Siregar, sudah lama menderita sakit stroke. Terima kasih atas doanya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang keempat, dari Bapak Jimmy. Shalom Pak Pendeta. Kami mohon didoakan banyak pergumulan yang kami hadapi. Doakan juga untuk kesehatan kami. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Yang kelima, dari Merpati. Selamat malam HCI. Tolong doakan anak kami sudah lama tidak ke gereja karena pekerjaan. Kiranya Tuhan buka jalan agar diberi izin hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Pendeta, untuk sesi yang pertama cukup 5 permohonan doa saja yang kita akan bacakan. Mungkin Pendeta boleh memberikan ayat-ayat kekuatan. Baik, puji nama Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, ya dan amin, dan Dia menyatakan segala sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita. Sebagai pengikut Tuhan tentunya ada banyak masalah hidup yang kita alami, ada banyak pergumulan yang kita rasakan dan kita gemuti setiap saat dan setiap waktu dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Tetapi ketika Tuhan Yesus berada di atas muka bumi ini, Dia mengajarkan dengan memberikan satu harapan yang baik bagi umat-umat Tuhan saat itu dan bagi kita sekarang ini. Dalam Matius 11 ayat yang ke-28 firman Tuhan berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara-saudara, setiap apa yang kita alami, pergumulan yang kita rasakan, dan apapun yang saudara-saudara sementara gumuli, ini adalah undangan Tuhan yang mana Dia memberikan kekuatan saat kita lemah, di saat kita lesu, di saat stres, di saat kita bimbang, di saat kita ragu. Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, undangan Tuhan itu nyata bagi kita, yang mana Dia tepati bagi kita. Bisa kita lihat di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20, di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20 apa yang dikatakan? Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Tuhan menepati janjinya lewat jawaban doa bagi kita adalah ya. Saudara-saudara yang dalam keadaan kesehatan yang tidak baik, yang tidak sehat, kita percaya bahwa ada mujizat yang mengalir yang dinyatakan oleh Tuhan bagi kita semua pada saat kita percaya. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Makanya
kita sebagai umat-umat Tuhan harus satu dengan yang lain menyokong, mendukung lewat doa, memberikan kekuatan bagi mereka yang letih lesu, memberikan kekuatan bagi mereka yang bergumul atas kesehatan mereka. Dan kita yakini bahwa Tuhan akan menyatakan kesembuhan bagi mereka dalam pergumulan hidup yang mana menginginkan kesembuhan yang terjadi. So, pastikan bahwa Tuhan akan menolong kita melalui doa pergumulan yang kita naikkan kepadanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta atas ayat-ayat kekuatan yang telah dibagikan. Izinkan saya membacakan kembali karena kita masih mempunyai waktu. Dari Bapak Yopi Yosep Malo, Shalom, selamat malam. Saya Malo Pila Jemaat Bukit Perdamaian Sumba Barat Daya NTT. Tolong doakan saya sedang sakit kepala, pusing, demam, dan dingin. Terima kasih atas doanya, amin. Dari Ibu Angelina, Shalom, tolong doakan saya hari Senin dan Selasa akan ujian, supaya diberikan hikmat dan rajin belajar. Dan doakan rencana setelah ujian supaya apapun itu biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kemudian ada permohonan doa dari Ibu ataupun Bapak Velsi Ronga. Mohon doakan saya dan anakku agar tetap setia pada Tuhan. Terima kasih. Dari Ibu Evelyn Trenda, selamat malam, selamat beribadah. Tolong doakan Ibu Juliana Dondok Kambe dalam keadaan sakit. Terima kasih. Dan terakhir dari Bapak Sugiarto Darmiatin, selamat malam buat kita semua. Mohon doakan kesehatan, pekerjaan, dan anak saya, William Welan, di semester akhir agar diberi kemudahan dalam tugas-tugas kuliahnya di Pontianak. Lalu doakan Astrid di semester 3 di Semarang, dan juga anak saya Melki Welan yang bersama kami di rumah agar diberikan petunjuk menentukan masa depan, serta anak-anak yang di Jakarta dan cuci kami di Purwakarta serta Jakarta dan rencana KKR di Ging Raya pada tanggal 12 sampai 19 Juni yang akan dibawakan oleh tim dari Jakarta. Terima kasih. Salam dari Nagapino, Kalimantan Barat. Tuhan memberkati. Baik, Pendeta. Masih terhubung dengan kami, Pak Pendeta? Ya, masih. Baik, terima kasih. Saudara-saudara. Pak Pendeta boleh membagikan kembali ayat-ayat kekuatan. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih saudara-saudara pemirsa Hope Channel Indonesia yang terkasih dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada yang sementara menonton program ibadah Vesper pada saat ini. Kita percaya bahwa ketika kita berhenti pada hari Sabat dan kita yakini ada banyak berkat Tuhan yang disalurkan dalam kehidupan kita. Ada mujizat Tuhan yang terjadi di dalam kesetiaan kita pada hari Sabat saat kita menyembah Dia dan memuliakan namanya pada hari Sabat. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Selama kita masih hidup ini, mari kita mencari Tuhan lewat doa kita. Kita mencari Tuhan lewat ibadah kita. Jangan mengutamakan kegiatan-kegiatan dunia kita lebih daripada hari Sabat. Tetapi hendaklah pada hari Sabat kita bersekutu, kita beribadah, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Minta ampun pada Tuhan, kesalahan yang kita lakukan. Apakah itu kesalahan melanggar hukum kesehatan dan sebagainya? Minta ampun sama Tuhan, karena kesembuhan itu hanya terjadi apabila kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, dengan mengaku tidak berdaya dan hanya membutuhkan pertolongan Tuhan agar terjadi bagi kita. Saudara-saudaraku yang sakit, biarlah engkau percaya bahwa hari Sabat ada mujizat yang nyata yang terjadi. Sebagaimana ketika Tuhan Yesus berada di muka bumi ini, Dia
menyembuhkan banyak orang, bahkan membangkitkan orang mati, maka mujizat yang sama masih ada dan nyata bagi saudara-saudaraku sekalian. Roma 3 ayat yang ke-3 dan 4a. Jadi bagaimanakah jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah sekali-kali? Tidak. Allah tetap setia bagi kita. Walaupun di saat-saat kita melakukan pelanggaran kepada Tuhan, tetapi kesetiaan, kasih sayang Tuhan lebih besar dari setiap perbuatan kesalahan yang kita lakukan. Maka dengan kasih sayangnya Allah yang Dia berikan, yang ditunjukkan kepada kita, dan Dia memberikan mujizat yang terbaik dalam kehidupan kita. Pergumulan hidup yang kita sementara gumuli, ada jawaban yang indah yang boleh Tuhan nyatakan ya atas jawaban yang indah itu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan kembali membacakan permohonan doa yang sudah masuk. Ada beberapa yang akan saya bacakan. Yang pertama, dari Bapak Herlin Kabangga. Mohon doakan kakak saya Yunus Toding, kuliah dan istri Grace New Jersey yang sudah agak lama kurang sehat dan juga anak mereka Josia. Terima kasih. Kemudian dari Bapak J. Purbatarutung, selamat malam Bapak Pendeta dan tim doa HCI. Mohon doakan Opa Desima Boru Hutasoid di Tarutung dan semua anak cucunya dimanapun berada, semoga sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan setia sampai Maranatha. Amin. Kemudian dari Ibu Lora Seringoringo, Shalom dan selamat berbakti buat kita semua. Mohon dibawa dalam doa pergumulan saya di rumah agar Tuhan menghentikan orang-orang yang mengganggu saya dengan menggunakan kuasa kegelapan dan juga kesehatan saya. Dari Ibu LCBT, tolong doakan saudara Heni yang kurang sehat. Dari Bapak Damai, tolong doakan saya dan kakak-kakak saya, Harold dan Hansye, yang sedang sakit serius untuk dapat sembuh sempurna, serta berkat atas pendirian yayasan bagi pekabaran dan pelayanan. Tuhan memberkati. Dari Ibu Risma Nababan, selamat malam, tolong doakan anak kami, Dedi Tobing, yang sedang sakit agar Tuhan menunjukkan mujizatnya. Amin. Dari Ibu Rita Nayoan, tolong doakan atas kejadian ujian iman dalam keluarga kami, yaitu penganiayaan dan pembunuhan anak kami yang terjadi pada tanggal 19 Mei 2023 di Zailo, Kabupaten Halmahera Barat, dan sudah diotopsi. Semoga bisa cepat terungkap siapa pelakunya. Kemudian dari Bapak Immanuel Adrian, selamat malam bagi kru HCI, tolong doakan tantangan yang saya hadapi di sekolah pada hari Sabat karena saya sedang mengikuti undangan kenaikan kelas agar kiranya Tuhan dapat membuka jalan. Terima kasih. Dari Bapak Airil Pro, selamat malam HCI. Mohon sokongan doa buat anak-anak saya yang menduduki exam minggu depan agar diberikan kesehatan dan kekuatan menghadapinya sesuai kehendaknya. Tuhan memberkati. Amin. Dari Ibu Maria Makalio Manopo, minta tolong bantu doakan pergumulan pribadi saya yang sedang saya gumuli, ingin melanjutkan pendidikan kuliah. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan biaya dalam proses kuliah. Dan kiranya juga bisa dalam membantu juga untuk kedua orang tua saya, semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang selalu. Shalom, terima kasih sahabat Hope Channel. Dari Bapak Arianto Ompusunggu, mohon dukungan doanya buat daerah kami, Kecamatan Bilahulu, Labuhan Batu, meliputi Desa Pondok Batu, Emplasmen Sidorukun, Perbaungan Pematang Saleng. Karena daerah ini sarang narkoba dan praktek keberhalaan supaya bertobat dan datang kepada Tuhan. Demikianlah pendeta yang bisa kita bacakan pada saat ini untuk permohonan-permohonan doa yang sudah masuk. Kepada pendeta boleh memberikan ayat-ayat kekuatan kembali pendeta. Dipersilakan. Baik, terima kasih.
Begitu banyak pergumulan hidup yang dialami oleh umat-umat Tuhan dalam segi apapun. Itulah tantangan yang kita hadapi. Sebagai umat yang percaya kepada Allah, tentunya kita tidak akan mengalami kesenangan selamanya. Tapi ada penderitaan, ada ujian, ada pencobaan yang kita alami dan kita rasakan. Dan untuk menang dari setiap problema yang kita hadapi itu, kita butuh untuk pertolongan Tuhan menjadi bagian hidup kita masing-masing. Mazmur 33 ayatnya yang ke-18 dan ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kita imani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya ketika berseru kepada mereka yang selalu meminta tolong. Mata Tuhan selalu dipancarkan kepada mereka yang hari-hari hidup yang dia jalani dalam pergumulannya, yang dia meminta, dia memanggil nama Tuhan dan berseru kepada nama Tuhan. Mazmur 31 ayat yang ke-25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Teguhkan imanmu, kuatkan hatimu, percaya bahwa ada keajaiban yang Tuhan nyatakan kepada masing-masing kita, karena Allah kita Yesus Kristus selalu memenuhi akan setiap keinginan dan permohonan kita sesuai kebutuhan kita, dan Dia nyatakannya melalui berbagai macam berkat yang Dia curahkan atas masing-masing rumah tangga kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga harapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini adalah harapan kita. Ini adalah doa kita yang mana Rasul Paulus menyatakannya kepada jemaat yang ada di Roma. Biarlah pengharapan kita yang sesungguhnya tertuju kepada Yesus, dan kita meyakini bahwa Yesus akan memenuhi segala sukacita kita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Walaupun dalam keadaan sedih, walaupun dalam keadaan kecewa, walaupun dalam keadaan hal-hal yang membuat kita seakan-akan merasa bahwa Tuhan jauh daripada hidup kita. Tapi percaya, saat kita membawa diri kita kepada Tuhan, maka penghiburan yang sejati dari Tuhan boleh Ia berikan bagi kita. Pergumulan hidup kita di dalam pendidikan, yakini dengan iman bahwa ada jalan keluar yang Tuhan boleh berikan bagi kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang siang malam berseru memanggil nama Tuhan. Ada keajaiban yang terjadi kepada umat-umat Tuhan tatkala kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Allah Yesus Kristus yang ada di sorga. Terima kasih Pak Pendeta atas ayat-ayat kekuatan yang telah dibagikan. Saya akan membacakan kembali permohonan doa yang sudah masuk. Dari Bapak Otniel Mimal. Shalom, mohon dukungan doa anak Bibiana Halima Mai Kameng masih pasang alat bantu nafas. Kemudian yang kedua dari Bapak Albertus Mulyadi Mbama. Mohon doanya untuk membuka jalan pekerjaan dan pasangan hidup dan menjauhkan kuasa gelap yang menyerang tubuh, jiwa roh, rasa tidur, ditindis, dan susah tidur. Yang ketiga, Ibu Koni Apriani. Mohon didoakan anak kami Sharon of Olivia lemah iman setelah berteman dengan seorang beda keyakinan. Yang keempat, Ibu Almandina Belo, Timor Leste. Minta doa hari ini hari ulang tahunku. Panjang umur, dapat jodoh yang tepat, dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima, Bapak PC Watimena, Shalom dan selamat berbakti dalam kebaktian Vesper. Tolong tetap didoakan untuk kiranya mendapat kesembuhan dari sakit stroke yang sedang saya alami. Terima kasih, kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kita semuanya. Amin. Demikianlah pendeta permohonan doa yang sudah masuk. Kepada pendeta dipersilakan kembali untuk membagikan ayat-ayat kekuatan. Baik saudara-saudara pemirsa Hope Channel dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada,
Ketika saudara sementara menyaksikan tayangan ini, maka saudara dengan iman percaya bahwa Tuhan boleh menyatakan yang terbaik bagi kehidupan kita masing-masing di dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu, karena ada aliran mujizat yang dinyatakan kepada kita. Mazmur 121 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau. Pada waktu siang atau bulan pada waktu malam, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa. Dimanapun kita berada, Tuhan ada menjaga kita. Di dalam setiap kehidupan kita, saat beraktivitas, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan ada bersama-sama lewat pergumulan hidup kita. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oh haleluya Bapak Ibu Saudara-saudara. Keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Mujizat itu terjadi hanya melalui Yesus Kristus. Tinggal bagaimana saudara mengimani dan percaya bahwa ada mujizat terjadi. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, mari tinggalkan dosa kita dan datang pada Tuhan mengakuinya, menyesali perbuatan kita, maka ada mujizat yang terjadi bagi kita. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percaya kepada Tuhan Yesus, maka sakitmu akan disembuhkan. Percaya kepada Yesus, maka masalahmu diselesaikan. Percaya kepada Yesus, maka keuanganmu lancar. Percaya kepada Yesus, maka kesehatan terjadi atas dirimu. Dan banyak hal yang boleh kita miliki asalkan tetap percaya kepada Yesus dan melakukan firman-Nya dan setia kepada Allah. Saudara-saudara yang berbahagia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai umat yang diciptakan oleh Tuhan, tentunya kita terus percaya kepada Tuhan. Tidak ada nama lain yang dapat membantu kita. Tidak ada nama lain yang dapat menolong kita. Hanyalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat Penebus yang telah mati mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Maka saat kita datang padanya, ada mujizat terjadi bagi orang yang percaya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta yang sudah membagikan ayat-ayat kekuatan pada malam hari ini. Yang sudah yang Bapak Shalom. Selamat sahabat Bapak Pendeta dan tim doa HCI. Mohon doanya untuk keluarga besar Opung Desima Boru Hutasoid. Semoga anak dan cucunya dimanapun berada dalam keadaan sehat, baik-baik, dan dalam perlindungan Tuhan. Sampai Maranatha, amin. Terima kasih. Kemudian permohonan doa dari Bapak Ganggan. Mohon doa sepupu saya, Mbak Julita Gubat, dia sedang bergumul penyakitnya ketika ini dari Sabah. Yang ketiga dari Ibu Meti Yuliana Lomboan. Tolong doakan anak saya dan cucu saya yang sudah meninggalkan kebenaran, supaya mereka kembali lagi untuk berbakti. Permohonan doa yang sahabat, mohon yang sedang mencari tempat magang sebagai salah satu syarat kuliah dari kampus saya. Semoga bisa mendapatkan tempat yang sesuai. Terima kasih, God bless all. Yang terakhir, dari Milky Way. Shalom, mohon doakan keluarga saya supaya Tuhan kuatkan dalam pergumulan yang dialami. Dan mohon doakan supaya perkuliahan saya dapat berjalan lancar dan mendapat nilai yang baik. Terima kasih. Demikianlah sebelum kita masuk ke dalam Baik, salam kasih, shalom saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Nahum 1 ayatnya yang ke-7, sabda firman Tuhan berbunyi, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan mengenal kehidupan masing-masing kita. Itulah sebabnya saat kita datang pada Tuhan, maka pertolongan Tuhan ada untuk kita. Kita meyakini dan kita mengaminkan bahwa Tuhan itu baik atas kehidupan kita masing-masing. Dia adalah tempat pengungsian bagi kita saat meminta pertolongan kepadanya. Dan kita percaya bahwa ada pertolongan yang ajaib Tuhan nyatakan kepada kita lewat pergumulan hidup masing-masing kita. Mazmur 30 Mazmur 37 ayatnya yang ke-24. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Sekali-kali mungkin kita merasakan bahwa tidak ada jawaban Tuhan, tetapi kita yakini bahwa pertolongan Tuhan itu selalu ada bagi kita. Itulah sebabnya dalam Mazmur 37 ayat yang kelima firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Percaya, mengimani, maka Tuhan bertindak atas doa kita. Setiap pergumulan hidup yang kita alami, percaya saja kepada Tuhan. Mazmur 118 ayatnya yang kelima firman Tuhan berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan pasti menjawab akan doa pergumulan hidup kita. Tuhan tidak pernah mengingkari akan jawabannya terhadap kita. Tuhan menyatakan jawaban yang indah atas ya bagi masing-masing kita. Imani saja bahwa Tuhan baik atas kehidupan kita. Dan Dia melakukan jauh lebih besar yang kita doakan. Biarlah Tuhan menolong dan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun kalian berada. Dan nyatakan kehidupanmu, nyatakan kehendakmu, pergumulanmu kepada Tuhan, maka Dia memberikan kelegaan dan kelepasan. Dan berkat Tuhan, pintu surga, langit terbuka, maka berkat Tuhan tercurah atas rumah tangga Bapak Ibu Saudara-saudara. Biarlah Tuhan menolong kita. Terima kasih Pak Pendeta atas ayat-ayat kekuatan yang telah dibagikan. Saat ini kita akan kembali mendengarkan permohonan doa yang sudah masuk ke Social Media Hub Channel dari Bapak Winnie Grace Pakasi. Tolong doakan agar supaya saya sembuh secara total. Permohonan yang kedua dari Bapak R.M. Mura. Shalom, doakan untuk conference dan uni ada gerakan mendirikan gereja-gereja lebih banyak lagi. Visi misi agar lebih fokus demi penyebaran gereja Advent, tidak hanya pada satu titik saja. Permohonan doa yang ketiga dari Bapak Wisman Tomarasi. Shalom, selamat malam, mohon doa untuk anak saya ada benjolan kecil di leher. Terima kasih. Permohonan yang keempat dari Ibu Risma Nababan. Tolong doakan Dedi Tobing yang sedang sakit agar Tuhan menyembuhkannya, Jemaat Tarutung. Amin. Yang kelima, dari Bapak Herman Susilo. Shalom, selamat sahabat, saya Herman, mohon doakan saya yang sedang pemulihan sakit wasir dan kakak saya, Ibu Trimulyati saat ini sedang opname di Rumah Sakit Polri, Jakarta, karena sakit jantung sudah lama. Demikianlah Pendeta 5 permohonan doa yang baru saja masuk, agar Pendeta boleh kembali memberikan ayat-ayat kekuatan. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu yang ada di rumah, yakini saja bahwa tangan Tuhan yang penuh kasih akan menolong kita selalu. Mazmur 66 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20 firman Tuhan berbunyi, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan telah mendengar doa kita.
Ia telah memperhatikan ucapan-ucapan yang saudara nyatakan lewat doa-doa masing-masing kita. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah menolak kita. Dia tidak pernah menolak doa kita. Dan tidak menjauhkan kasih setianya kepada kita. Kasih setia Tuhan besar atas setiap pergumulan hidup kita. Saudara-saudaraku yang sakit, saudara-saudaraku dalam setiap pergumulan hidupmu, untuk memperoleh kesehatan, memperoleh mujizat kesembuhan yang terjadi atas penderitaan yang saudara-saudara sementara alami. Firman Tuhan berkata, Amsal 17 ayat yang ke-22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bersukacitalah atas setiap kesakitan yang saudara alami. Karena di saat kita gembira, kita sukacita, maka itu menjadi obat bagi kita. Artinya di sana ada firman Tuhan yang menghibur kita, ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Keluaran 15 ayatnya, Yeremia 30 ayat yang ke-17, ayat yang sering kita dengarkan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Kesembuhan itu terjadi atas kehidupan kita. Dan kita alami bahwa segala yang Tuhan karuniakan kepada kita ialah mendatangkan kebaikan atas kehidupan kita masing-masing. Pergumulan hidup kita pasti dapatkan jalan keluar dari setiap masalah hidup yang kita alami. Mazmur 121 ayat 5-7. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau. Pada waktu siang atau pada waktu malam, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan dan Ia menjaga nyawamu. Tuhan menjaga nyawa kita. Artinya kita berada di dalam perlindungan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dan biarlah kita merasakan keajaiban Tuhan lewat mujizatnya yang terjadi atas rumah tangga kita masing-masing, atas hidup kita, atas diri kita masing-masing. Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara-saudara. Percaya bahwa ada mujizat terjadi bagi Bapak Ibu Saudara-saudara lewat hari Sabat ini. Terima kasih Pak Pendeta atas ayat-ayat kekuatannya yang sudah dibagikan, luar biasa sekali menguatkan kita semua. Baiklah Pak Pendeta, sebelum kita menutup sesi doa pada malam hari ini, saya akan kembali membacakan 5 doa terakhir, dan nantinya pendeta akan langsung membawakan dalam doa untuk seluruh permohonan doa yang sudah diminta pada malam hari ini. Yang pertama dari Bapak Justina Moidol, saya dari Sabah memohon doa dari Bapak Pendeta untuk kesembuhan abang saya, Paulus Petrus, dan adik saya JC yang sedang sakit sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua dari Bapak ataupun Ibu Yati Siboro, tolong doakan anak kami Mandela Sitanggang yang mau memasuki kuliah. Yang ketiga, Bapak Marta Sumual, tolong doakan cucu-cucu supaya mereka setia dan menjadi anak-anak yang bermanis budi, berbakti kepada orang tua, terutama setia dan jauh lebih balik kembali. Tetap jaya keluarga besar Hope Channel, maju terus pemuda-pemudi Hope Channel. Selamat sahabat semua yang mengikuti ibadah Vesper. Selamat sahabat. Yang keempat dari Ibu Maria Makaleo, malam ini saya ingin minta bantuan doa, kiranya bisa memberkati masa depan saya dan mendoakan juga untuk kedua orang tua saya. Dan untuk orang tua saya yang sakit terkena benjolan, kiranya bisa tolong bantu. Untuk didoakan juga untuk papaku yang jarang pergi ke gereja agar kiranya bisa kembali lagi rajin ke gereja. Terima kasih. Shalom. Terakhir dari Bapak Ormita Siregar, tolong tetap didoakan pergumulan hidup saya dan juga doakan anak-anak saya, Kevin Manik, Kirei Manik, Wilson Manik. Terima kasih. Demikianlah pendeta untuk sesi seluruh permohonan doa yang sudah masuk yang bisa kita bacakan pada malam hari ini. Dan kami mengundang Pak Pendeta untuk mendoakan seluruh permohonan doa yang sudah kita dengarkan bersama. Kepada pendeta, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelum saya berdoa, saya mau mengakhiri dengan satu ayat.
yang sangat menguatkan saya dan kita semua. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-21 firman Tuhan berkata, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari Sabat, hari yang diberkati, hari yang suci ini, kami datang pada Tuhan, bertelut di bawah kaki salib-Mu, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, dengan penyesalan yang begitu besar atas setiap perlakuan dosa yang kami lakukan, yang melanggar perintah Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Biarlah Tuhan dengan kasih-Mu, kemurahan-Mu, Engkau mengampuni kami dari setiap dosa-dosa yang kami lakukan. Biarlah kasih Tuhan besar atas setiap perbuatan kami yang salah di hadapan-Mu. Tuhan kami di sorga, kami berjanji kami tidak akan melakukan dosa lagi, dan kami mau setia kepada Tuhan. Dan izinkanlah pada saat kami datang pada Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan pergumulan hidup kami kepada Tuhan, maka dengan kasih-Mu Engkau boleh menjawab. Tuhan kami di sorga, begitu banyak pergumulan hidup yang dirasakan oleh seluruh umat-umat Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini, yang sementara menyaksikan Hope Channel ini ya Tuhan. Oh Tuhan, kami hanya bisa bermohon dan berharap kepada Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan mujizat terjadi atas diri mereka masing-masing. Kami mengimani dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada mujizat yang Tuhan nyatakan bagi saudara-saudara kami dalam setiap pergumulan hidup mereka. Mereka yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau boleh sembuhkan. Mereka di dalam keputusasaan, kecewa, bimbang, ragu, dalam pergumulan pendidikan, perkuliahan, pekerjaan, jodoh, dan sebagainya. Saat mereka berseru kepadamu ya Tuhan, maka Tuhan akan menjawab kepada mereka dengan mengatakan ya atas setiap jawaban doa-doa mereka. Demikian kami semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Berkati dalam kesehatan. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Biarlah kami semua aman, kami sehat. Sehingga kami pakai untuk bekerja. Kami pakai untuk melayani Tuhan. Kami pakai untuk menyembah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Bapak untuk segalanya. Biarlah Tuhan memberkati seluruh kru daripada Hope Channel yang senantiasa melayani Tuhan di dalam menyiarkan ibadah-ibadah yang selalu dilakukan. Tuhan memberkati mereka selalu. Terima kasih banyak Bapak untuk semuanya. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menguatkan kami, memfokuskan kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami akan fokus dengan firman-Mu yang menuntun kami, mempersiapkan diri kami, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Biarlah mujizat Tuhan pada hari Sabat terjadi kepada seluruh umat-umat Tuhan, sehingga merasakannya dan mereka mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik bagi mereka, Tuhan itu baik bagi kami semua, dan kami mengaminkan, kami bersuka cita, bergembira atas kebaikan-Mu, atas mujizat-Mu yang Engkau lakukan, Engkau berikan bagi kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Jawaban yang indah kami rindukan untuk Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami berdoa dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Muda Hendrik Yason Kalwela yang telah memimpin sesi doa kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pendeta bersama keluarga dalam tugas dan pelayanannya, Pak Pendeta. Jika permohonan doa yang telah Anda kirimkan belum sempat dibacakan, jangan khawatir. Karena semua permohonan doa yang telah masuk tetap akan didoakan oleh sahabat Doa Hope Channel Indonesia.